sederhana. Kami mohon agar tidak lama melihat Nah, saudara, Anda saat ini bisa melihat kuasa hukum Hasto Kristianto, Roni Talapesi, sedang memberikan penjelasan terkait dengan pengajuan gugatan pra-peradilan yang dilakukan kembali oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Terkait dengan sidang pra-peradilan digelar hari ini, kita kini telah bergabung dengan pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hipnu Nugroho. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mas Mario. Terima kasih sudah bergabung di Breaking News Kompas TV pada pagi hari ini, Prof. Prof, bagaimana kita menjelaskan bahwa sebelumnya Hasto sudah mengajukan pra-peradilan ditolak atau tidak dikabulkan, tetapi hari ini Hasto kembali mengajukan 2 gugatan pra-peradilan. Apakah bisa sebenarnya, Prof, sebelumnya tidak dikabulkan dan hari ini mengajukan kembali? Ya, jadi pengajuan hari ini sebagai tindak lanjut putusan pra-peradilan kemarin, di mana putusan pra-peradilan yang kemarin itu adalah tidak diterima. Tidak diterima itu artinya obskur, kabur. Kabur itu artinya dianggap tidak pernah ada. Artinya tidak jelas, obskur. Karena kabur sehingga dianggap belum mengajukan, seolah seperti itu. Dengan demikian karena tidak diterima itu tidak melalui syarat formil, jadi begitu, makanya hari ini Pak Hasto mengajukan tindak lanjut dari putusan tersebut supaya permohonan pra-peradilan yang hari ini itu lebih jelas, konkret bahwa Pak Hasto sebagai perintangan penyidikan atau Pak Hasto sebagai dugaan terhadap kasus penyuapan. Sehingga dalam hal ini hakim akan melihat dari subjek jelas, objek perkaranya jelas, kan itu. Kalau kemarin kan satu permohonan 2 objek. Lah, itulah yang menjadikan hakim praper kemarin menyatakan tidak diterima, bukan ditolak. Kalau ditolak itu sudah masuk penyelesaian persidangan yang kemudian ditolak. Materi ini sudah diperiksa. Tapi kalau kemarin seolah-olah belum, karena hakim menyatakan bahwa dalam waktu 7 hari hakim tidak bisa memilah mana ini permohonan terhadap pra-peradilan penetapan tersangka atas obstruction of justice, mana terhadap kasus suap. Nah, disinilah hari ini akan dilakukan terhadap 2 sprindik yang berbeda, maka pengusulan pun juga berbeda. Ini yang merupakan kita pahami di dalam permohonan pra-peradilan, gitu, Pak. Oke, Prof, berarti kita bisa bilang ini bukan berbeda ya, tetapi ini lanjutan dari pra-peradilan kemarin. Atau bagaimana, Prof? Iya, ini ya boleh dikatakan lanjutan, boleh bisa. Berbeda itu berbeda terhadap pokok perkaranya. Ya. Berbeda tentang subjek yang dimohonkan. Jadi permohonan kemarin itu ditolak. Sehingga tindak lanjut. Sehingga karena kemarin dinyatakan pengadilan obskur, tidak jelas untuk dipisahkan, makanya pemohon sekarang membedakan. Sprindik yang satu terkait dengan suap, sprindik yang satu terkait obstruction of justice. Ya, dengan demikian PN Jakarta Selatan mau tidak mau memeriksa seperti apa yang sekarang diajukan oleh para pemohon. Oke, apakah ini lumrah, Prof, dalam sebuah proses persidangan pra-peradilan tersebut, dalam arti bahwa ketika tidak jelas pra-peradilan pun bisa diajukan kembali? Ya, jadi begini. Ketika tidak jelas bisa diajukan kembali. Kan ini persidangan dalam praper itu kan mengacu pada permintaan perdata, permohonan kembali. Dan dalam konsep pra-peradilan tidak ada istilah nebis in idem. Begitu, Mas. Oke. Dengan demikian, permohonan pra-peradilan mau kedua, mau ketiga, keempat, sepanjang pokok perkara belum dilimpahkan di persidangan, maka pemohon masih bisa untuk mengajukan. Oke, Prof, kalau kita lihat dari layar kaca yang ditampilkan oleh jurnalis Kompas TV di ruang sidang pra-peradilan PN Jakarta Selatan, bahwa sepertinya sidang hari ini ditunda imbas dari permintaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan 2 alasan, yakin ingin melihat kasusnya lebih lanjut. Dan Prof, mungkin kita bisa tahan sebentar untuk mendengarkan pernyataan dari tim kuasa hukum Hasto Kristianto. Sedikit boleh, Pak?
2025 ini. Tentu kita harapkan bahwa ini bukan akal-akalan, ya, agar supaya KPK bisa menyelesaikan berkas perkara, kemudian mereka melimpahkan berkas perkara itu sehingga nanti seolah-olah, ya, permohonan pra-peradilan ini akan diputus dengan cara mengatakan bahwa ini sudah karena berkas perkaranya sudah digugurkan, ya, mengingat berkas perkara pokok sudah dilimpahkan ke pengadilan. Meskipun saya ingat ada satu putusan Mahkamah Konstitusi yang saudara, baru saja kita mendengar pernyataan dari saya kira ini satu. Sepertinya ada gangguan komunikasi di PN Jakarta Selatan, saudara, dan baru saja kita mendengar pernyataan dari Magdir Ismail, kuasa hukum Hasto Kristianto. Saya kembali ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, masih terhubung bersama saya, Prof. Hipnu? Ya. Prof. Hipnu? Apa? Ya, oke. Prof. Hipnu, ini sambil kita berbincang menunggu pernyataan dari kuasa hukum Hasto Kristianto. Prof, ini ada dua gugatan berbeda. Nah, apakah kalau kita lihat, apakah mungkin saja hasilnya juga akan memunculkan dua gugatan dari dua gugatan ini, dalam arti bahwa mungkin saja bisa berbeda ataupun bisa sama? Ya, dua gugatan bisa sama, bisa beda. Ini pertanyaan yang menarik, Mas Mario. Jadi dua itu bisa juga nanti dikabulkan atau salah satu dikabulkan atau dua-duanya ditolak semua, bisa jadi karena dua dimensi yang berbeda. Satu yang berdimensi dengan penetapan tersangka atas delik suap, dugaan suap, satu penetapan tersangka atas perintangan penyidikan, suatu yang berbeda sekali. Dengan demikian kemungkinan bisa dua-duanya ditolak atau dua-duanya diterima, atau salah satu diterima, salah satu diterima. Tergantung bagaimana para pemohon termohon itu bisa meyakinkan hakim tentang bukti, relevansi bukti dalam persidangan tersebut. Oke, Prof, kita tahan lagi sebentar karena sepertinya pernyataan dari kuasa hukum Hasto Kristianto sudah mulai kembali dilakukan. Nah, saya akan menyayangkan ya kalau itu terjadi karena itu sendiri sudah merupakan obstruction of justice. Ya, jadi bukan saudara Hasto Kristianto yang melakukan obstruction of justice, tapi juga ya, KPK melakukan obstruction of justice karena tidak menghormati proses pra-peradilan ya, yang kami ajukan, di mana hakimnya sudah ditunjuk, di mana tanggal sidangnya sudah ditentukan, dan seharusnya KPK menghormati itu dan tidak melakukan obstruction of justice. Mungkin itu aja tambahannya. Makasih ya. Ya, baru saja kita juga sekali lagi mendengar pernyataan dari kuasa hukum Hasto Kristianto terkait dengan penundaan sidang yang diminta oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini. Saya kembali ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, menarik kita lanjutkan terkait dengan dua gugatan dan bisa saja dua hasil yang berbeda. Dua hasil yang berbeda, Prof, membingungkan akhirnya nantinya atau bagaimana sebenarnya? Ya, nggak membingungkan, tetap berbeda. Artinya kalau memang salah satu misalkan terhadap obstruction yang dikabulkan, ya Pak Hasto masih sebagai nanti perkaranya berlanjut atas dugaan suap. Oke. Atau sebaliknya, karena dua ini memang suatu yang agak jeli sekali. Ya, mudah-mudahan bisa diterima. Kalau diterima berarti Pak Hasto gugur status tersangka. Tapi kalau dua-duanya ditolak, ya masih berarti perkara sedang berlanjut di pokok perkara nantinya. Ini yang menarik begitu, Mas, gitu. Jadi bukan sesuatu yang aneh karena sesuatu pasti dua kemungkinan antara dikabulkan dan ditolak. Karena dua, salah satu diterima atau salah satu ditolak. Kan gitu kita melihatnya. Karena dalam kasus ini tampaknya memang kasus pokoknya itu adalah suap. Tapi dalam suap tersebut ada obstruction of justice. Kita melihatnya seperti itu. Oke, menarik soal obstruction of justice bahwa tadi kuasa hukum dari pihak Hasto Kristianto mengatakan bahwa KPK
telah melakukan obstruction of justice karena tidak hadir pada hari ini. Tetapi sebelum Prof. Ibnu menjawab, kita saksikan dulu usai jeda.